A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, cucu-cucu semua yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama-tama tentunya malam hari ini kita harus memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, atas hidayah Allah, kaki kita sampai melangkah ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan ceramah, dilanjutkan dengan tarawih sebentar lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dihormati Allah, malam hari ini adalah malam Ramadan yang ke-24. Jadi artinya ini perjalanan kita di bulan Ramadan ini sudah tinggal waktu mungkin nggak sampai seminggu lagi. Ramadan yang kita tunggu-tunggu tahu-tahu sudah berada di dekat di ujung. Mari kita waktu yang sedikit ini kita manfaatkan dengan maksimal. Kalau orang dalam bertanding pelari jarak jauh, makin dekat ke finish, makin dekat ke ujung, biasanya kecepatannya ditambah, bukan malah dikurangi, bukan dikendorkan. Mari kita ambil Ramadan ini, kita nikmati Ramadan ini sebagai perbaikan untuk diri kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita lalui sampai 23 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga sisa waktu yang 4 hari ini kita diberikan kekuatan dan kemudahan untuk Allah untuk beramal ibadah sebanyak mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin malam ini topik kita pendek. Kita akan membicarakan salah satu basa-basi yang kita lakukan dalam kita bertamu ke rumah orang atau kita memberi hadiah, orang memberi hadiah kepada kita. Misalnya kita bertamu ke rumah orang, kita disuguhi oleh yang punya rumah. Apa yang biasanya kita baca? Bu, jangan repot-repot, Bu. Atau kita diberi hadiah oleh orang, apa yang kita sampaikan biasanya? Udah, jangan repot-repot. Terus atau kita melihat orang sakit, kita membawa sesuatu, dibilang juga jangan repot-repot. Nah, mari kalimat kita ini apakah tepat kita ucapkan? Jangan repot-repot, Bu, jangan repot-repot, Pak. Apakah ini tepat? Nah, mari kita secara singkat, mungkin hal ini kita anggap sepele, tapi sebenarnya kita bertamu, kita menjamu tamu, ataupun kita memberi hadiah, semuanya itu bernilai ibadah. Karena apa? Karena itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini bertamu, menjamu tamu, memberi hadiah, dan lain-lain, itu adalah ibadah. Mari kita lihat yang pertama adalah itu kejadian yang dilakukan oleh dalam Al-Quran, disampaikan di surat An-Naziyah ayat 26-27. Itu adalah ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Nabi Ibrahim kedatangan tamu, apa yang beliau lakukan? Diam-diam memberitahu keluarganya untuk menyiapkan makanan. Tamu dipersilahkan masuk, keluarganya diberitahu, dan keluarganya dengan cepatnya memasak daging sapi muda, daging bakar, disuguhkan ke tamunya. Jadi menyuguhkan tamu ini
Ini adalah suatu perintah juga, malah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nah, kemudian di dalam kita menjamu tamu ini, kita lihat sementara adalah ada sabda Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu ini adalah perintah Allah dan Rasul, dan ini menjadi ibadah. Jadi kalau ibadah tadi kita sampaikan ucapan kalimat jangan repot-repot bu, ini enggak pas. Nah, terus juga apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan apabila kita disuguhi atau kita bertamu adalah kita mendoakan yang punya rumah. Ya Allah, berilah berkah apa yang Kau rezekikan kepada mereka, ampunilah dan belas kasihilah mereka. Allahumma barik lahum fi ma razaqtuhum waghfir lahum warhamhum. Atau dalam bahasa kita, terima kasih Bu, semoga apa yang Bu sungguhkan dapat berkah dari Allah dan dapat balasan rezeki yang lebih baik. Demikian. Kemudian, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi aku makan, dan berilah minum kepada orang-orang yang memberiku minum. Kemudian, jadi ucapan tidak usah repot-repot ini mungkin perlu kita ganti. Kemudian kedua, termasuk juga kita dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini mungkin salah satu hal yang perlu kita budayakan supaya keakraban kita makin tinggi, supaya silaturahmi kita makin tinggi. Mungkin kebiasaan memberi hadiah ini juga perlu kita tanamkan. Jadi apa yang kita lakukan tadi dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan doa kepada yang memberi kita, insya Allah apa yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah. Bernilai ibadah artinya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu, kalau kita satu saat misalnya melihat orang sakit, itu juga perlu kita lakukan, kalau itu juga adalah perkara ibadah. Dan mari kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Tuhanku, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah, Engkaulah penyembuh, tak ada penawar selain penawarmu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakitnya. Kemudian dalam kita tolong menolong sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian. Jadi mari kita usahakan dalam kita menjamu, dalam kita bertamu, kalimat enggak usah repot-repot, mari kita ganti dengan kalimat terima kasih, dan kita mendoakan yang memberikan kita makanan atau memberikan kita hidangan. Karena memberikan hidangan dan menjamu tamu ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.